ada beberapa hal yang tadi kita dengarkan bahwa Islam itu tumbuh secara gradual dan itu juga dipengaruhi oleh interaksi pengkayaan lingkungan di mana dia tumbuh, dan tumbuhnya itu ternyata tidak hanya satu tempat tapi di berbagai tempat. Beberapa pertanyaan yang muncul adalah satu, seberapa valid teori-teori revisionis tadi, sejarah revisionis, dan apakah itu juga diterima di kalangan Islam, dan untuk melakukan validitas teori-teori itu bagaimana kira-kira gambarannya. Tentu kita terima kasih ada saudara Mu'im yang menjembatani atau paling tidak window ya, kita mengetahui dinamika, begitulah kritik sejarah pada pembentukan awal Islam. Yang berikutnya kan kita beragama itu mengikuti Nabi, atiullah, atiur Rasul, tapi ternyata citra gambaran sirah yang disampaikan pada kita itu juga disampaikan sejarawan, dan sejarawan sendiri juga banyak versinya, bahkan sebagian validitasnya juga kesahihannya itu dipertanyakan. Nah, ini tentu akan berpengaruh seberapa sahih kemudian kita itu mengikuti tradisi-tradisi ini, sedangkan tradisi itu cabangnya banyak sekali. Kemudian dari berbagai hal-hal yang banyak versi tadi, ajaran dasar Islam apa yang fix itu, yang kira-kira disepakati dalam pandangan historis itu terang benderang, sementara yang lain bisa saja mungkin itu relatif banyak pilihan, tapi yang fix apa? Bisa nggak memberikan jawaban singkat saja, setelah itu nanti kita florkan pada audiens, singkat saja. Tentang sumber sejarah yang valid atau yang kedua, Mas? Karena ya ada dua tadi kan, bagaimana pandangan sejarawan Muslim menghadapi teori-teori revisionis yang dikembangkan oleh sarjana Barat tadi. Tentu sejarah ya kita tahu bahwa pandangan seperti ini pasti ditolak oleh sarjana-sarjana Muslim ya. Kita sudah bisa membayangkan. Tetapi walaupun kita tidak setuju dengan kesimpulan kesarjanaan revisionis, tapi minimal menurut hemat saya mereka telah mengajukan pertanyaan yang benar ya. Seberapa yakin kita bahwa sumber yang kita miliki ini akurat secara historis. Karena tiga hal. Pertama, sumber-sumber ini sebenarnya ditulis sangat belakangan. Yang kedua, sumber-sumber ini mengandung banyak kontradiksi. Ya. Kalau saya bisa berbicara seharian tentang kontradiksi dalam sumber-sumber yang kita lihat sekarang, kalau kita memang membaca satu versi, iya memang seolah-olah seperti terang benderang di siang bolong ya. Dulu pada awal abad ke-19 itu ada sarjana Prancis namanya Ernest Renan, itu mengatakan bahwa berbeda dengan agama Kristen Yahudi, Islam itu lahir dalam sinaran sejarah yang terang benderang. Waktu itu hanya satu kitab yang diterbitkan, karya Ibnu Ishaq ya. Tapi saat ini ketika kitab-kitab lain diterbitkan, kita baru tahu ternyata sumber-sumber ini bertentangan satu dengan yang lain. Itu problem bagi dari sudut pandang histori. Yang ketiga adalah kitab-kitab ini ditulis pada pemerintahan Abbasiyah, ya, dan ada relasi kekuasaan. Ya, saya bisa berbicara seharian tentang bias kekuasaan dalam penulisan kitab-kitab sirah. Ya. Kitab Ibnu Ishaq yang kita kenal sekarang, yang paling awal itu ditulis sebagai hadiah kepada seorang khalifah. Ya. Dan kita perlu tahu bahwa bias politik Abbasiyah dalam kitab sirah Ibnu Ishaq itu sangat kental sekali. Misalnya menggambarkan tentang Al-Abbas yang menjadi figur utama dalam khilafah Abbasiyah. Al-Abbas itu dalam standar apapun itu bukan Muslim yang ideal. Al-Abbas itu memerangi Nabi. Ya. Dia baru masuk Islam itu belakangan sebelum Fathu Mekah. Ya. Dia ikut dalam perang Badar. Tetapi dalam karya Ibnu Ishaq, Al-Abbas ini itu digambarkan sebagai figur yang luar biasa taat kepada Nabi. Kenapa? Karena Al-Abbas ini adalah kakek moyang atau nenek moyang dari khilafah Abbasiyah.
Jadi ada bias politik dalam penulisan sirah. Nah, ketika problem ini itu yang menyebabkan sumber-sumber Muslim itu harus disikapi secara kritis.